Sekarang mari kita belajar tentang statistika. Nah, berikut ini adalah peta konsep dalam pembelajaran kompetensi dasar statistika. Yang pertama, dalam statistika itu kita akan mempelajari tentang pengumpulan data, penyajian data, dan pengolahan data. Untuk pengumpulan data, nanti ada beberapa definisi yang harus dipahami, yaitu populasi dan sampel. Sedangkan pada penyajian data, kita akan mempelajari cara penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik. Sedangkan untuk pengolahan data, itu nanti terdiri dari 3 ukuran, yaitu ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran. Nah, yang pertama, pengertian statistika dan statistik. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisa data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan statistik adalah data, informasi, atau himpunan keterangan. Nah, berikut ini adalah tahapan kegiatan statistika. Yang pertama pengumpulan data, kedua pengolahan data, ketiga penyajian data, keempat analisa data, dan kelima adalah kesimpulan atau interpretasi data. Berikut ini adalah macam-macam statistik dalam pengertian sebagai ilmu. Yang pertama adalah statistika deskriptif, yaitu suatu metode yang berkaitan dengan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan analisa data. Sedangkan yang kedua yaitu statistika inferensia atau statistika induktif, yaitu suatu metode mengenai perumusan atau penarikan kesimpulan dan pengambilan kesimpulan tentang statistik dari hasil analisis data. Nah, pada kesempatan ini yang kita bahas adalah statistika deskriptif. Untuk statistika inferensia nanti dibahas di mata pelajaran matematika peminatan. Nah, pengertian yang berikutnya, kita membedakan antara datum dan data. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, sedangkan data adalah himpunan keterangan atau informasi. Syarat-syarat data yang baik, yang pertama harus objektif, yang kedua relevan, ketiga up to date, yang keempat reliable, dan yang kelima representatif. Nah, pengertian yang berikutnya yang akan kita jumpai ketika membahas statistika yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian dari objek yang benar-benar diteliti. Yang berikutnya, macam-macam data. Berdasarkan sifatnya, data terbagi menjadi data kualitatif, yaitu adalah data yang berbentuk kategori, jadi tidak dalam bentuk angka, tetapi berupa ciri-ciri, sifat, keadaan, atau gambaran dari kualitas objek yang diteliti. Contoh, mutu barang di supermarket, atau mungkin hobi siswa SMA Negeri 1 Banjar. Yang kedua, yaitu data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka atau bilangan. Contohnya adalah hasil ulangan matematika kelas 12. Yang berikutnya, berdasarkan cara memperolehnya, data dibagi menjadi data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung banyaknya objek. Sedangkan data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur besaran objek. Nah, yang berikutnya, menurut sebarannya, data dibagi menjadi data tunggal, data berbobot, dan data berkelompok. Data tunggal adalah data yang belum tersusun menurut tingkatan tertentu. Sedangkan data berbobot, yaitu data tunggal yang memiliki frekuensi lebih dari 1.
Dan yang terakhir, data berkelompok itu adalah data yang telah tersusun menurut tingkatan tertentu. Nah, untuk pembagian data berdasarkan cara memperolehnya, itu terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Misalkan, pemerintah melalui BPS melakukan sensus penduduk tahun 2010. Kemudian yang berikutnya adalah data sekunder, adalah data yang diperoleh dari data yang telah dicatat atau dilaporkan oleh instansi atau peneliti lain. Misal, suatu perusahaan memperoleh data dari laporan yang ada di BPS. Nah, untuk cara pengumpulan data itu ada melalui wawancara, angket, pengamatan, atau kajian pustaka atau literatur. Nah, wawancara adalah mengadakan tanya jawab secara langsung atau lisan antara peneliti dan responden. Sedangkan angket adalah peneliti mengajukan pertanyaan secara tertulis. Yang berikutnya, pengamatan atau observasi adalah peneliti mengamati secara langsung terhadap objek yang diteliti. Berikutnya, kajian pustaka atau literatur, yaitu peneliti menelusuri hasil penelitian yang telah dicatat peneliti sebelumnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas penyajian data. Dalam penyajian data, itu bisa disajikan dalam bentuk tabel atau grafik dan diagram.